Kang Deddy Mulyadi pada hari ini menghadiri deklarasi relawan Prabowo Subianto Budiman Sujatmiko di Semarang, Jawa Tengah. Di tengah kerumunan, Kang Deddy Mulyadi menggambarkan suasana lokasi yang sesak oleh lautan manusia untuk menghadiri kegiatan yang disebut-sebut sebagai deklarasi relawan Prabu atau Prabowo Subianto Budiman Sujatmiko. Bahkan terlihat Kang Deddy Mulyadi mengajak bicara Budiman Sujatmiko yang mengenakan batik warna merah. Kang Deddy Mulyadi bertanya seolah tak percaya apakah ini Budiman Sujatmiko, dan secara spontan sambil melambaikan tangan ke kamera, Budiman menjawab pertanyaan Kang Deddy Mulyadi dengan tegas bahwa dirinya adalah Budiman Sujatmiko. Siapa Budiman Sujatmiko? Ia adalah politisi PDI Perjuangan dan mantan aktivis 98 yang pernah dipenjara Orde Baru belasan tahun. Budiman juga mantan anggota DPR RI dan ketua Pansus RUU Undang-Undang Desa. Budiman Sujatmiko pernah mendirikan Partai Rakyat Demokratik, kemudian mendirikan sayap Partai PDI Perjuangan dengan nama Repdem. Yang mengejutkan justru aktivis 98 yang idealis ini menemui Prabowo Subianto pada bulan Juli yang lalu. Santer kabar beredar bahwa Budiman beralih dukungan kepada Prabowo Subianto. Namun rumor itu tetaplah rumor. Para senior PDI Perjuangan percaya Budiman tidak mungkin berbelot dukungan dari Ganjar ke Prabowo. Namun hari ini kita menyaksikan bahwa Budiman Sujatmiko yang sering berseberangan dengan Prabowo di masa Orde Baru itu berubah haluan dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada tahun 2024 mendatang. Budiman berpidato dengan lantang soal Bapak Bangsa Soekarno dan bagaimana kekuasaan bergulir. Budiman juga menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Sementara itu, dalam pidatonya, Prabowo Subianto juga memperkenalkan Kang Deddy Mulyadi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Atas pernyataan ini, kini publik tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ditempatkan di posisi strategis dan terhormat oleh Jenderal Prabowo Subianto di DPP Partai Gerindra. Sebagaimana kita tahu, beberapa bulan ke belakang, menjelang pemberkasan calon legislatif, Kang Deddy Mulyadi mengundurkan diri dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Gerindra. Kepindahan Kang Deddy Mulyadi dari Golkar ke Gerindra sempat membuat heboh jagat media, sebab tak lama berselang, putranya Amaula Akbar juga pindah dari Golkar ke Partai Gerindra. Desas-desus beredar, alasan Kang Deddy Mulyadi pindah dari Golkar ke Gerindra lantaran Kang Deddy Mulyadi sudah tidak nyaman tinggal di bawah pohon beringin. Apalagi sebagian dikait-kaitkan dengan prahara rumah tangganya bersama mantan istri yang kini jadi Bupati Purwakarta. Kini Kang Deddy Mulyadi telah resmi memiliki posisi dan jabatan strategis yang ia emban untuk berjuang bersama Partai Gerindra. Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Prabowo Subianto yang telah memberinya karpet merah untuk aktif di DPP Partai Gerindra. Kang Deddy Mulyadi juga bertekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, baik di Jawa Barat maupun secara nasional. Selamat malam, Sampurasun. Kita ingin meletakkan hidup ini punya harapan. Setiap orang punya harapan. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang punya harapan. Mari kita harapannya dinyalakan. Coba harapannya dinyalakan. Handphonenya dinyalakan. Nyalakan handphonenya semuanya. Coba nyalakan. Ini adalah lampu harapan. Harapan ini akan diberikan kepada pemimpin. Pemimpin menerima seluruh harapan ini yang menyala dalam setiap hari rakyatnya, yang menyala dalam setiap detak jantung rakyatnya, yang terucap dan yang tidak terucap, yang dalam hela napasnya punya harapan. Aku ingin hidup lebih baik lagi dibanding hari ini. Seluruh harapan itu nanti diterima. Dalam kekuatan demokrasi, lahirlah pemberian mandat atau kekuasaan. Rakyat memberikan mandat kekuasaan pada pemimpinnya. Pemimpin diberikan hak untuk berkuasa. Pemimpin diberikan hak untuk berkuasa. Dan amanatnya adalah ketika kekuasaan itu diberikan pada pemimpinnya, maka pemimpinnya
harus menggunakan sebesar-besarnya kekuatan itu, kekuasaan itu untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Rakyat memberikan kuasa pada pemimpin, pemimpin mengelola kekuasaannya untuk kebaikan rakyatnya. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Cinta. Apa? Apa? Cinta pemimpin pada rakyatnya harus melebihi cinta pada istrinya. Cinta pemimpin pada rakyatnya harus melebihi cinta pada anak-anaknya. Pemimpin harus berani mengorbankan cinta buat istrinya dan mengorbankan cinta buat anak-anaknya. Karena apa? Karena seluruh cintanya sudah dipertaruhkan, sudah dipersembahkan untuk seluruh rakyatnya. Maka ketika anaknya tidak bersandal, pemimpin tidak usah sedih. Tetapi ketika rakyatnya ke sekolah tak punya uang untuk beli sepatu, maka pemimpin harus bersedih. Ketika istrinya tidak ke salon, pemimpin tidak usah sedih. Tapi ketika ada rakyatnya yang kakinya telanjang, bajunya robek, rambutnya lusuh, maka disitulah kerendahan martabat seorang pemimpin. Untuk itu, mari kita gunakan momentum malam hari ini adalah momentum kesadaran kita. Momentum kesadaran bagi kita. Sudah saatnya kita punya pemimpin istimewa. Pemimpin istimewa adalah pemimpin yang tak berpikir lagi buat anaknya, pemimpin yang tak berpikir lagi buat istrinya, pemimpin yang hanya satu dalam dirinya, berpikir untuk rakyatnya. Dan pemimpin istimewa akan lahir di 14 Februari 2024. Prabowo Subianto adalah pemimpin istimewa. Kalau orang Ciasem mencintai saya, menganggap saya bisa berbuat untuk masyarakat, maka caranya pilihlah Prabowo. Karena apa? Kalau Prabowo memimpin, maka saya akan memberikan keluasan untuk memberikan kontribusi bagi rakyat. Karena berbakti perlu kekuasaan. Berbakti tanpa kekuasaan tidak akan ada makna. Deddy Mulyadi kalau setiap hari berkeliling paling hanya bisa memberi 10 orang. Paling hanya punya anak asuh 100 orang. Tapi kalau saya memimpin, seluruh rakyat adalah anak asuhnya. Seluruh kaum perempuan adalah istrinya. Maka kalau bicara pemimpin tidak punya negara, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita butuh seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara. Kita butuh seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara. Maka kita berharap ada presiden yang menganggap seluruh kaum perempuan adalah ibu negara. Tidak boleh lapar, tidak boleh ada ke rumah sakit tanpa obat, tidak boleh dia menangis untuk pendidikan anak-anaknya, tidak boleh anak-anaknya stunting atau kekurangan protein, tidak boleh lagi ada di jalan rusak, tidak boleh ada di jalan borong, tidak boleh ada rumah roboh, tidak boleh lagi ada anak ODGJ yang disuruh di dapur. Negara harus tampil menyelesaikan itu masalah. Dan saya meminta komitmen bagi siapapun yang maju untuk jadi anggota DPR RI, yang maju untuk anggota DPRD, persiapkan diri Anda untuk bukan nambah honor, persiapkan diri Anda untuk mengorbankan diri Anda untuk seluruh rakyat Indonesia. Cinta bukan urusan pria dan wanita. Cinta adalah urusan rasa pemimpin dengan rakyatnya. Kita hanya butuh satu cinta, pemimpin untuk rakyatnya. Karena selama ini rakyat telah mencintai pemimpin.